warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya kita bisa bertatap muka melalui media YouTube ini. Dan salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya, para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zain Effendi. Saya merupakan anggota dari komunitas literasi Rumah Daulat Buku atau yang biasa disingkat Rudalku. Di sini di program Alim Amaliyat Literasi Moderasi, saya ingin menyampaikan sedikit cerita mungkin tentang jalan hidup saya. Ada pepatah bijak, ada kata-kata bijak mengatakan seseorang itu tergantung apa yang dia baca. Begitulah saya dulu ketika saya terjebak dalam paham ekstremis. Itu karena bacaan-bacaan saya pun adalah buku-buku atau referensi-referensi yang memang itu memuat ajaran-ajaran ekstrim dan radikal. Ajaran-ajaran yang mengarahkan kita kepada takfiri, mengarahkan kita kepada untuk kekerasan. Akan tetapi dalam perjalanannya saya bertemu dengan orang-orang yang menasihati saya dan memberikan saya rujukan-rujukan buku-buku yang bisa mengembalikan pemahaman saya dari pemahaman yang ekstrim, pemahaman yang radikal, menjadi pemahaman yang moderat, menjadi pemahaman yang wasatiyah, sehingga saat ini alhamdulillah saya sudah meninggalkan pemahaman ekstrim tersebut. Banyak sekali buku-buku yang bisa menuntun kita kepada paham wasatiyah. Misalnya buku-buku tulisan dari kalau luar negeri mungkin dari Yusuf Qaradawi, atau dari Najih Ibrahim yang sekarang, atau dari ulama-ulama seperti Syekh Salim, atau dari ulama-ulama Arab Saudi pun banyak yang moderat. Maka dari itu saya mendorong pada teman-teman semua yang melihat video ini, mari kita tingkatkan semangat literasi kita, semangat untuk membaca kita. Karena di Indonesia ini, Indonesia termasuk urutan terendah, urutan paling rendah dalam tingkat literasi. Artinya minat baca di Indonesia itu sangat rendah. Maka dari itu, ayo teman-teman kita galakan kembali semangat membaca buku supaya wawasan kita bertambah, ilmu kita bertambah. Apalagi membaca itu adalah perintah dari agama kita, agama Islam. Bahkan wahyu yang pertama kali turun pada Rasulullah SAW pun adalah perintah untuk membaca, yaitu di surat Al-Alaq. Pada surat itu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Ini apalagi di bulan Ramadan ini, terutama kita membaca Al-Quran, kita tingkatkan terus menerus tilawah kita, bacaan Al-Quran kita. Karena dengan kita membaca Al-Quran, maka nanti Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita di yaumil kiamah, di hari kiamat, sebagaimana hadis Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal kiamah syafi'an li ashabih. Bacalah Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada sahabatnya, pada orang-orang yang dekat dengannya.
Dan selain membaca Quran juga kita membaca buku-buku, rujukan-rujukan referensi, baik itu buku-buku diniyah atau buku-buku umum, sehingga wawasan kita bertambah dan kita bisa mengcounter apa yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia ini. Mungkin bagi kita yang baru memulai untuk membaca buku adalah suatu hal yang membosankan, suatu hal yang melelahkan. Apalagi kita terbiasa nonton video atau hanya mendengarkan audio, lebih enak daripada kita membaca. Tapi di sini saya ingin mencoba mengasih tips agar kita bisa membaca dengan nyaman. Mungkin tips yang pertama yaitu baca minimal sehari sekali atau selembar. Bagi kita yang baru mulai membiasakan untuk membaca, bacalah minimal sehari selembar atau 2 lembar, setelah itu berhenti. Jangan baca langsung begitu, baca langsung banyak, itu akan membuat kita jenuh, akan membuat kita bosan. Yang kedua, carilah waktu yang tepat untuk membaca. Waktu dan saat yang tepat ini penting, ketika kita membaca buku, membaca kitab pada saat sepi, pada saat keadaan suasana kita hati enak dan juga lingkungannya terang dengan pencahayaan baik, itu akan membuat kita nyaman untuk membaca. Dengan rasa nyaman itu akan membuat kita betah untuk membaca buku berlama-lama. Yang ketiga, beri jeda. Apabila kita sudah terbiasa membaca buku sehari dalam jumlah yang banyak, misalnya satu buku tebal, tapi usahakan memberi jeda setiap kita setengah jam atau setiap berapa lembar kita beri jeda supaya mata kita tidak lelah, mata kita segar. Begitu mata kita segar, nah kita baca lagi buku, kita lanjutkan lagi membacanya. Dan yang keempat, tips yang keempat yaitu kita mendiskusikan apa yang ada dalam buku tersebut dengan teman-teman kita. Dengan kita mendiskusikan apa yang ada di buku tersebut dengan teman-teman kita, maka kita akan tertarik, akan terpancing untuk membaca lebih lama lagi, untuk membaca lebih usul lagi, sehingga kita bisa secara kontinu, secara rutin membaca, secara rutin menambah wawasan kita. Dan inilah salah satu bentuk jihad literasi kita. Kita tinggalkan jihad menggunakan senjata, kita tinggalkan jihad kekerasan, jihad fisik. Karena negara Indonesia adalah negara yang aman, maka kita gunakan jihad literasi, kita gunakan jihad literasi untuk mencerdaskan, untuk memberikan wawasan yang syumul, memberi wawasan yang lengkap kepada teman-teman, kepada masyarakat Indonesia. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.